Saya tadi sempat kasih Mas Edi yang pembandingan antara term life dengan unit link. Yang term life Bapak dikatakan bahwa tahun ke-21 akan menjadi sangat mahal. Langsung serta-merta Mas Edi menjumlahkan, mengkalikan itu kan tadi. Ya, betul. Saya heran kenapa nggak dihitung secara nilai waktu, nilai uang terhadap waktu, value of money. Karena kalau dibandingkan seperti itu benar-benar nggak bisa. Saya tidak cocok gitu loh. Kenapa tidak ditahan value of money? Jadi inflasi katakanlah 6% atau 7% per tahun. Jadi lebih objektif menurut saya. Jadi bisa hasilnya fair. Sebenarnya ada selisih nggak sih hasil investasi antara unit link dengan reksadana? Saya tanya, apakah ada yang meneliti bahwa reksadana dan unit link itu ada selisih? Apakah kan tadi dibilang Mas Edi bahwa ada garis putus antara asuransi dengan MI di situ? Apakah ada selisih di situ? Kalau saya menempatkan diri sebagai financial consultant, saya menjual produk, tidak langsung menawarkan sebuah produk. Saya harus tahu kebutuhan nasabah mau apa, sehingga akan melihat yang tepat. Tapi kalau saya sudah menjual satu produk, mau nggak mau dia harus beli produk itu. Dan itu membuat keuntungan buat saya. Seorang financial consultant akan mengarahkan nasabahnya ke arah yang baik buat masa depan. Nah, untuk kasus apakah unit link dengan bukan unit link, untung mana? Kalau saya lihat dari sudut pandang saya sebagai agent, keuntungan saya buat unit link. Tetapi nasabah, keuntungan apa? Bahwa yang perlu kita lihat sebenarnya adalah saya sudah memiliki polis untuk unit link, untuk term life juga saya sudah miliki. Tetapi kita lihat pasar kita seperti apa. Kalau pasarnya adalah orang yang memang penghasilannya bahwa saya cuma bisa 500.000 sebulan, saya harus memiliki asuransi, saya harus memiliki investasi, ya cocok unit link. Tetapi kalau saya punya duit 1 juta yang bisa saya tabung 1 bulan, lebih baik saya ambil asuransi jiwa yang jangka panjang, dan saya 500.000 saya investasikan ke reksadana dia, ke emas dia. Kalau saya punya duit lebih banyak lagi dan saya tahu tentang investasi, saya langsung main di bursa efek, saya bisa main forex. Jadi yang menjadi masalah bukan terhadap unit link atau bukan unit link, tetapi bagaimana kita mau mengedukasi nasabah. Nah, itu yang selama ini saya jalanin di dalam menjalankan profesi saya yang baru di dalam agensi. Itu aja sharing dari saya. Terima kasih. Sebenarnya sederhana. Ini ibarat pedagang sama pembeli, pinter-pinteran deh. Kalau pinteran pedagang untungnya gede, jualnya gede. Kalau pembelinya pinter, pedagangnya nggak untung gitu, ya kan? Untungnya kecil gitu kan. Sederhananya gitu. Nah, sekarang saya nggak bilang loh unit link jelek, enggak. Tapi nggak optimal. Ya, jadi ada sisi optimal yang bisa diangkat dari sudut pandang nasabah dalam hal ini. Bukan sudut pandang agent, mohon maaf, saya dulu agent juga. Jadi optimalisasi itu adalah sederhananya gini. Tadi Mas yang terakhir bertanya, ada nasabah yang katakan cuma punya 500.000 sebulan untuk melakukan investasi dan proteksi. Ya, sebenarnya itu pun bisa terpisah, Mas. Reksadana saham itu 200.000 bahkan 100.000 di Mandiri Manajer Investasi itu bisa. Dan kalau dilihat 500.000 dikali 12 itu 6 juta. Dia punya premi setahun. Dengan usia 35 paling di unit link dengan 6 juta, proteksinya mungkin maksimal 200 juta. Tetapi dengan usia yang sama-sama nggak merokok, kalau dipisah 6 juta dengan term life itu kebagi dua, YRT dan LT, level term dan yearly renewable term. Setiap tahun meningkat dan satu lagi spread 5 tahun atau 5 tahun lagi naik. Itu UP-nya bisa 5 kali lipat dari 200, bisa sampai 1M. Ya. Jadi proteksi itu ada. Nah, sekarang saya tadi katakan unit link nggak jelek, tapi nggak optimal. Untuk yang regular, ini sudut pandang saya. Untuk yang single premium, yang mereka cuma sekali dan proteksi bisa dikatakan 125%.
itu peraturan Bapak PAM ya, Bapak PAM LK itu harus memproteksi 125%. Jadi untuk mereka yang baru masuk di usia 65, level term menurut saya nggak efektif. Dimana dia sudah menerima uang pensiun cukup banyak misalnya, dia ingin memproteksi kalau dia .co.id alias mati, COVID gitu ya. Kalau dia meninggal di usia 65, kalau dia masuk di level term, preminya mahal. Walaupun di unit link sebenarnya juga mahal. Tetapi kalau dia masuk yang single premium, at least dia terproteksi 125% dipotong biaya tentunya. Biaya itu menjadi nothing manakala 125% itu keluar kalau dia mati gitu. Jadi ada satu sisi yang sudut pandang saya ini, dan ini saya tulis di kompas.com, kebetulan kami kontributor di kompas.com. Hal seperti itu untuk yang reguler memang ya cuan perusahaannya lebih banyak, pedagangnya untungnya lebih gede deh. Tetapi untuk yang single premium itu bisa dipertimbangkan untuk mereka yang sudah usianya tua, Bu. Bapak Ibu sekalian, yang sudah usianya maksudnya 65, karena di YRT atau di term life itu nggak bisa. Kalau mau lebih detail, saya pernah bahas di detik.com di kolom perencanaan juga, rencana keuangan juga, waktu itu kami masih di Detik. Itu rinci semua biaya-biaya kita tulis di Detik itu udah tahun 2008 mungkin ya, atau 2009, kira-kira segitu. Itu aja sih, jadi masing-masing punya plus minus, cuman kalau kita lihat untungnya lebih gede, harusnya kita semua kan manusia pasti pengen untung kan, perusahaan juga isinya manusia juga, ya kita tinggal sudut pandang mana gitu. Itu aja dari saya, terima kasih.